Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Bagaimana kabar teman-teman di rumah semuanya? Semoga dalam keadaan baik, fight, imunnya tinggi dan sehat selalu terhindar dari corona. Oke, today Mister akan memberikan atau share kepada teman-teman semuanya materi terkait dengan so and such. Do you know what the mean of so and do you know what the mean of such? Bagaimana pemakaiannya, bagaimana penggunaannya dalam kalimat, nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Stay tune. Oke. Nah, so apa sih so itu? Apa yang dimaksud dengan so? Nah, so itu bagian dari adverb. Do you know adverb? Adverb adalah kata keterangan. Nah, so sendiri artinya apa? So sendiri artinya adalah very atau extremely, sangat. Ya, jadi so itu artinya sangat. Bagaimana dengan such? Such itu juga bagian dari determiner. Apa determiner? Determiner itu kata penentu seperti a, an, that, which. Nah itu artinya juga hampir sama dengan so. Ya, you are so beautiful. You are such a beautiful girl. Nah jadi ada tambahannya. Kalau so hanya so beautiful. Kalau menggunakan such tambahannya you are such a beautiful girl misalnya. Ya, nanti kita akan bahas setelah slide selanjutnya. Oke, next. Nah, kita bahas dulu terkait dengan so. Apa sih rumus so? Atau formula so itu bagaimana? So, itu tambahannya adalah adjective, bisa juga adverb, bisa juga tambah many, much, few, little. So, itu ditempatkan sebelum adjektif ya. So jika ditempatkan sebelum adjektif atau kata sifat, contohnya you are so perfect. Nah, perfectnya adjektif. Nanti Mister jelaskan. So jika ditempatkan sebelum adverb, contohnya adverb itu kata keterangan. Contohnya adalah you dance so perfectly ya. Adapun yang ketiga, so ditempatkan sebelum noun phrase. Ya, noun phrase itu ada tambahan many dan titik-titik setelahnya apa. Diawali dengan determiner, many, much, few, little. Ya. Contohnya you have so much money. Much money, much-nya determiner, money-nya noun. Much money itu menjadi noun phrase. Baik, Mister jelaskan. Oke, kita jelaskan di sini ya. So, ya, so itu tambahan adjektif, kata sifat, adverb, kata kerja, kemudian determiner, many boleh, much boleh, few atau little. Nah, contohnya, jika so ditempatkan sebelum adjektif, jadinya you are so perfect. Perfect ini adjektif. Ya, kamu sangat perfect sekali, kamu sangat sempurna sekali, adjektif. Ya, jika so ditempatkan sebelum adverb itu kata keterangan. Contohnya ini perfectly. You dance so perfectly. Kamu berdansa sangat sempurna sekali. Nah, ini juga bisa. Jadi so ditempatkan sebelum adverb itu bisa juga. Di lain kalimat, so juga bisa ditempatkan sebelum noun phrase. Nah, apa itu noun phrase? Noun phrase itu jadi noun kata yang di dalamnya terdapat noun, bisa dua noun, bisa beberapa noun, beberapa kata, tapi nanti jadi satu makna. Nah, noun phrase itu diawali dengan determiner, tapi noun phrase-nya itu diawali dengan determiner. Many, much, few, little. Contohnya you have so. Nah, so much ini determiner, money noun. Nah, you have so much money. Kamu mempunyai banyak uang. Nah, much money ini
dua kata ini disebut dengan noun phrase. Tuh. Ya, jadi ini terkait dengan so. Misal bagaimana dengan such? Oke. Such. Rumus such adalah such, setelah such nanti ada singular noun phrase. Noun phrase tadi seperti tadi, tapi noun phrase-nya itu setelah itu a, an, atau plural noun phrase. Jadi kalau misalnya singular pakai a, an, kalau plural itu tidak perlu. Contohnya yang menggunakan singular adalah we watch such an interesting film. An itu menunjukkan singular. Interesting film itu noun phrase. Ya, jadi menggunakan an ini yang singular. Adapun yang plural, the man carried such heavy suitcases. Nah, ini menunjukkan plural. Pluralnya mana? Suitcases. Nah, cases ini menunjukkan plural. Jadi dia tidak menggunakan a atau am. Begitu. Mister jabarkan lagi seperti ini jadinya. Ini rumusnya. Such dia bisa menggunakan singular noun phrase atau plural noun phrase. Jika menggunakan singular noun phrase harus ada tambahan a atau an. Contoh menggunakan singular. We watch such an interesting film. Ya, ini such-nya an. Kenapa pakai an? Karena dia huruf vokal. Ya, interesting film. Kalau misalnya menggunakan huruf konsonan berarti a. Interesting film karena dia an berarti menggunakan vokal interestingnya, jadi menggunakan an. Film ini menunjukkan singular. Ya, menunjukkan singular. Nah, jadi harus ada tambahan an-nya. We watch such an interesting film. Nah, interesting film ini adalah noun phrase. Gitu ya. Contoh untuk plural noun phrase-nya, the man carried such heavy suitcases. Ya, the man carried such. Nah, ini such-nya. Heavy menjadi adjektif. Suitcases itu plural noun phrase. Ya, noun phrase-nya mana? Heavy suitcases. Nah, ini NP. Nah, karena dia menunjukkan plural, berarti tidak ada tambahan a atau am. Tidak ada. Ya, tidak ada tambahan itu. Ya, ada tambahan a atau an itu jika singular. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya untuk bisa lebih paham lagi. Nah, ini bisa diberikan beberapa contoh terkait dengan so. So dulu, so famous. Ada juga so brilliant. Ada juga so popular. Ada juga so interested in any subject. Ya, ini contoh. Kita jabarkan. Ya. Nah, setelah so, ini famous. Famous merupakan adjektif. So brilliant adjektif. Nah, so popular adjektif juga. Ya. So interested in any subject, sangat menarik atau sangat interest dalam semua pelajaran. Nah, ini juga gitu ya. Nah ini yang jelaskan lebih banyak yang di sini. Such a hard-working animator, such a well-known culinary expert, such a talented fashion designer, such an amazing painter. Nah, ini jabarkan yang such ini. Kalian lihat yang such. Setelah such, kita lihat hardworking animator. Ini noun phrase, ya. Hardnya adjektif, animatornya noun. Ya, jadi noun phrase. Nah, dia menunjukkan single. Ketika menunjukkan single, berarti ada tambahannya a. Kenapa? Karena dia pertamanya hard, konsonan. Jadi such a hardworking animator. Bagaimana kalau kita rubah menjadi plural? Kalau dirubah menjadi plural, e-nya nih hilang. Such
hardworking animators. Ini ditambahin S. Seperti itu. Sudah mulai paham? Teman-teman sudah mulai paham? Oke. Next, such a well-known culinary expert. Nah, well-known culinary expert ini non-phrase. Ya, karena dia diawali dengan W, dia menggunakan A, dan dia juga singular S. S1. Such a well-known culinary expert. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman merubah menjadi plural? Mudah saja, E-nya dihapus, well-known culinary experts ditambahkan S. Kalau itu jadi plural. Oke, next example, such a talented fashion designer. Dia menunjukkan singular. Nah, tambahnya A. Kenapa? Karena awalnya adalah T. Nah, talented fashion designer ini non-phrase, menunjukkan singular. Bagaimana kalau kita rubah? Teman-teman ingin merubah menjadi plural? Ya, E-nya dihapus, tambahkan S di sini. Jadi, such talented fashion designers. Oke. Nah, this is the last one. Such. Nah, ini kenapa Mister Rinku beda sendiri? Pakai AN. Ya, karena diawali dengan A. A ini huruf vokal. Jadi kalau misalnya diawali dengan huruf vokal, sebelumnya adalah AN atau N. Kalau misalnya dia konsonan, diawali dengan A. Such an amazing painter. Amazing painter ini non-phrase. Dia merupakan singular. Mister, bagaimana kalau rubah menjadi plural? Sama saja seperti yang di atas. N-nya dihapus, kemudian such amazing painters ditambahkan S di sini. Gimana? Mudah bukan? Good. Ya. Oke. Penjelasannya sampai di sini. I hope all of you understand all of my explanation today. If you have any question, please ask me, yeah, or please comment the question below. Yeah, you can write the question in the comment below. Okay, that's all. Thank you for your full attention. Yeah, good luck in your life. Keep healthy, keep spirit. Jaga protokol kesehatan supaya corona terhindar dan bisa musnah dari muka bumi ini. Semoga kita cepat bertatap muka, ya. Kuat-kuat selalu, sehat-sehat selalu, jaga imun dengan Al-Quran. That's all. Kafaratul majlis together. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.